Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada yang terhormat Pak Petrus dan Pak Bagas selaku pengampu mata kuliah Teknik Komunikasi dan Presentasi. Saya Aisyah Nadira Zana Putri Martino, NIM 199-20157. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas besar saya tentang pasar yang berada di bantaran BKT dan melewati Kelurahan Durensawit, Jakarta Timur. Jadi pasar ini berada di Jakarta Timur dengan mengikuti jalur Jalan Kolonel Sugiono dengan Durensawit di sebelah sini dan Pondok Bambu di sebelah sini. Secara singkat, pasar ini adalah sekumpulan pedagang kaki lima dan pedagang semi permanen lainnya yang melakukan proses jual beli kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Pasar ini biasanya ada pada hari libur, pada pagi dan malam hari. Serta pasar ini juga sudah berulang kali ditertibkan oleh Satpol PP, namun para pedagang selalu kembali dalam jangka waktu yang tidak lama setelah pembubaran. Penertiban itu dilakukan karena adanya Surat Wali Kota Jakarta Timur nomor 18 tahun 2020 yang menyatakan tentang larangan berdagang di Banjir Kanal Timur. Dapat dilihat dari tabel yang pertama ini bahwa Durensawit tidak memiliki pasar dengan bangunan semi permanen dan pasar tanpa bangunan yang tercatat di BPS. Juga tidak memiliki lokasi resmi pedagang kaki lima. Jadi menurut kedua data ini, pasar BKT adalah pasar ilegal. Padahal pada faktanya sebelum pandemi terjadi terdapat sekitar 1.000 orang pedagang di sepanjang bantaran BKT yang dari ujung ke ujung jaraknya sekitar 1,7 km. Bagian BKT yang lain yang memiliki fungsi lain sebagai pasar juga ada di Kelurahan Rorotan, Jakarta Utara. Karena jual beli di pasar ini adalah kegiatan ilegal, maka dicurigai terdapat oknum masyarakat yang berperan menyewakan lapak pedagang di BKT. Lalu sebelum masa pandemi dimulai, omset para pedagang dapat mencapai 500.000 hingga 1 juta rupiah per harinya. Meskipun melanggar banyak aturan, pasar ini dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat setempat yang mayoritas adalah masyarakat menengah ke bawah. Lalu dapat menjadi tempat berkumpul berbagai komunitas, tempat rekreasi masyarakat karena jenis hiburannya yang beragam di dalamnya, dan dapat menjadi tempat mencari kebutuhan sehari-hari. Keempat foto ini adalah perbandingan keadaan pasar di tengah-tengah pandemi dan keadaan pasar di waktu sebelum pandemi terjadi. Dan yang terakhir, saya menawarkan beberapa solusi untuk menangani masalah-masalah yang ada di pasar ini. Yang pertama adalah membatasi jam operasional pasar agar pengunjung berkurang. Yang kedua adalah melakukan penertiban parkir kendaraan pengunjung pasar agar tidak terjadi kemacetan. Yang ketiga adalah melakukan dialog ditemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Lalu yang keempat adalah memberantas oknum yang menyewakan lapak pedagang. Yang terakhir adalah menyediakan tempat permanen dengan harga sewa yang terjangkau untuk para pedagang, agar para pedagang tidak lagi memenuhi jalan dan menjadi penyebab kemacetan. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.